cita-cita anak aku tuh kan jadi kesehatan. Cita-citanya mau jadi tentara. Cuman jadi tentara kok kendalanya kami biaya ada ado. Orang Mutino itu kalau kayak anak-anak itu kalau sekolah untuk di dalam ini rasa tulai apa tukang tulis baca lah. Jangan sampai tinggi pangkatnya. Bisa merubah pola pikir mereka. Nandunglah sayang. Orang rimba adalah salah satu kelompok minoritas yang hidup di hutan belantara Provinsi Jambi. Mereka dikenal dengan sebutan suku anak dalam. Bukit 12, Kabupaten Sarolangun, menjadi pusat kehidupan orang rimba. Mereka berinteraksi dengan alam dan menjadi penjaga alam raya. Hutan adalah tempat mereka hidup dan mencari makan sejak turun-temurun, dengan pola hidup berpindah-pindah atau nomaden. Jauh dari peradaban dunia modernisasi, dulu mereka tidak mengenal pakaian seperti layaknya orang biasa. Mereka tumbuh membentuk beberapa kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh satu orang temenggung. Terdesaknya kehidupan orang rimba di dalam hutan akibat perambahan dan alih fungsi lahan menyebabkan mereka mulai keluar hutan dan masuk ke dalam perkebunan dan dusun. Melihat kondisi ini, sejak tahun 2015 lalu, seorang bintara pembina desa Babinsa, wilayah Koramil 041503, Tembesi, Sertugiman, menjalankan tugasnya memberi penyuluhan pembangunan masyarakat di desa tidak terkecuali bagi warga suku anak dalam. Keinginan untuk mencerdaskan dan membawa perubahan yang lebih maju menjadi alasan bagi Sertugiman untuk terus membina warga suku anak dalam atau orang rimba. Duk kemana? Kakak, duk kemana? Tujuh jalan. Giman berusaha mengajak anak-anak orang rimba untuk belajar, membuka wawasan mereka tentang dunia luar. Apalagi tahun 2020 ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Balik ke Torap sama siapa? Giman ingin mereka merasakan kemerdekaan seperti rakyat Indonesia lainnya. Ia pun meluangkan waktu, meski tantangan dan rintangannya cukup banyak.
mulai perjalanan yang ditempuh sejauh 78 km atau sekitar 2 jam dari Koramil Tembesi untuk tiba di Desa Jeluti, Kabupaten Batanghari. Karena untuk menuju Desa Jeluti harus memutar jalan melintasi Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Membimbing mereka untuk bisa yang satu menerima adat-adat orang luar, laksanakan di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sudah itu membuat mereka terinspirasi, terutama untuk anak-anaknya agar bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak yang di luar. Membuat mereka bisa percaya diri, jangan minder dengan orang-orang yang hidupnya di luar. Karena mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan kehidupan masyarakat yang di luar. Untuk mempermudah tugas, karena luasnya wilayah Koramil 041503 Tembesi, ditunjuk seorang warga dusun Jamhuri sebagai pendamping. Apalagi setiap hari orang rimba selalu datang ke rumah Jamhuri untuk berbelanja dan berinteraksi dengan warga dusun lainnya. Kalau aku bergaul sama dengan orang rimba itu sudah biasa dari kecil, dari orang tua kami. Karena dengan aku misalnya udah bergaul sudah biasa dari orang tua kami. Tapi kalau seandainya ada tamu yang baru datang yang belum dikenal, dia cuek aja gitu lah. Karena dia cuek, karena dia belum tahu, belum ada pendekatan. Karena aku sudah dekat dia bertempat aku, pernah juga cerita-cerita. Nah, dia kan cerita kepengen juga seperti orang luar. Kenapa orang luar tuh bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi orang balai kehutanan misalnya. Kenapa bisa, kenapa dia tidak bisa gitu. Nah, kepengen seperti orang kita luar gitu. Bisa sekolah, sehari-harinya bisa sekolah, bisa dapat ijazah. Harapan aku sebagai pendamping SAD di Bukit 12 4 Temenggung, aku ingin melihat SAD untuk selanjutnya lebih keren, bisa seperti yang lain, seperti kita orang dusun bisa jadi TNI, sudah itu polisi, udah jadi dokter misalnya, bisa kayak aktivitas kayak kita di luar. Jamhuri, keluarga, dan warga dusun lainnya pun sudah terbiasa berbaur dengan orang rimba. Bahkan, warga dusun pun sudah fasih berbahasa rimba. Begitu juga sebaliknya. Melihat kehidupan orang luar yang maju, bisa baca tulis, berdagang, timbul keinginan warga suku Anak Dalam untuk bisa belajar. Apalagi saat ini mereka telah memiliki kebun karet. Mereka berharap dalam penjualan hasil karet, anak-anaknya bisa membantu menghitung perolehan hasil panen. Dilatar belakangi alasan ini, mereka pun mengizinkan anak-anaknya belajar. Aziza Putriyanti mengajar anak-anak orang rimba hanya berbekalkan pendidikan MTS. Ia ditugaskan oleh pihak Balai Taman Nasional Bukit 12. Lantaran jauhnya jarak tempuh untuk menuju ke lokasi Desa Jeluti, guru relawan Aziza Putriyanti terpaksa harus menginap di sebuah pondok kecil jika jadwal mengajar.
D O Indo N E S I A. Apa bahasanya? Indonesia. Aziza mengajar orang rimba 2 kali dalam 1 minggu. Belajar di alam terbuka dengan menggunakan peralatan seadanya, buku dan pensil. Mengajar anak orang rimba butuh kesabaran penuh. Belajar pun dimulai pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu pun tidak sepenuhnya bisa belajar, karena anak-anak bosan dan tidak fokus untuk belajar. Mereka ingin bermain. Beberapa orang rimba menginginkan anaknya bisa seperti orang luar, pintar berhitung, membaca, sehingga bisa membantu mereka dalam jual beli hasil panen karet. Kalau aku senang, anakku sekolah kan. Jadi kalau nimbang getah kan, nimbang dama, rotan. Jadi kami tidak terlalu duplolosi orang dusun lah kan, segalanya lah tahu kan. Jadi kan persennya lah tahu kan, pikulnya lah tahu, etonnya lah tahu kan, harganya lah tahu kan. Jadi anakku supaya lah pintar, lah cerdiknya tuh kan, segala lah tahu, pengalaman lah tahu kan. Sekolah tinggi bu, bukan aku melakang bukan kan, sebab apa anak aku tuh masih kecil kan, emaknya tuh masih sayang lah kan. Seminggu sekali sekolah kan, sebulan sekali sekolah. Aku kok kan sedang pergi melangun. Nah, kalau macam aku kan, kalau anakku lah pintar kan, aku kepengen jadi perawatan. Jadi kan kalau ada yang sakit, bisa anak aku membantu kan, ngasih uban. 1, 2, 3, 4, 5. Meski mengizinkan anak-anaknya ikut belajar baca tulis berhitung, tapi untuk anak perempuan hanya diizinkan paham sebatas baca tulis berhitung saja. Jika mereka telah dewasa, mereka tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi karena terbentur oleh adat yang dipegang teguh. 3, 4, 5. Ayo Marigo. 2, 29, 72, 69, 5. Dari kepecahan dulu macam itu. Dari kepecahan dulu kalau siapapun biarnya derima, biarnya terang mengubah dari peraturan itu dalam patahnya itu kait tangkap buaya ke darat tangan imau. Ke pucuk tidak pucuk, ke bawah tidak burat. Nah itu patah-patahnya dulu. Jadi itu yang kami elak. Nang orang Mutino itu kalau kayak anak-anak itu kalau sekolah untuk di dalam ini asal tukang tulis baca lah. Jangan sampai tinggi pangkatnya, kalau sampai tinggi pangkat kan bukan sini genanya keluar. Sebenarnya kalau menurut kami gurunya datang di siko lebih bagus lagi. Karena kami itu ndak nyuruh anak sekolah itu sebenarnya mengenai biaya juga tidak ada. Langkah baiknya memang gurunya masuk ke sini ngajari si anak-anak kami yang tidak sekolah ini. Anak aku ada nyebut cita-citanya mau jadi tentara. Cuman jadi tentara kok kendalanya kami biaya ada. Pikiran kami kalau anak kami sudah jadi tentara, dia bisa mengamankan di kampung halaman kami, bisa apapun masalahnya, bisa dia yang terjun di sini mengurusnya. Sebenarnya kami yang kepengennya nomor 1 jadi tentara, jadi kehutanan, hutan itu anak kami. Karena ada hutan tanah kami, hutan lindung itu seharusnya kalau dapat kami mohon dengan Bapak, itu seharusnya kami orang rimba lah yang mengurus ngelolanya. Ya jadilah saya yang bodoh. Pintaan saya, anak saya jangan ngikuti aku ini bodoh. Walau banyak terkendala dalam membimbing dan mengajar anak-anak orang rimba, tapi kegiatan belajar terus berlangsung. Anak-anak yang datang pun silih berganti.
Sebelah ngeping siapa namanya? Penting di Mendelau. 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 8 ditambah 2. Mendelau. Selain Aziza, ada guru relawan Azwir yang turut mengajar orang rimba. Ia juga tinggal di Kabupaten Sarolangun. Untuk mengajar, Azwir harus pulang pergi dari Kabupaten Sarolangun ke Desa Jeluti yang berada di Kabupaten Batanghari. Mana kau nengok? Kurang 3. Berapa? Tambah 2, 4, 5, 6. Oke, bagus. 9 ditambah 4. D. E. F. G. H. I. J. K. Ngeping berapa, Bang? Azwir dengan sabar mengajar anak-anak rimba membaca, menulis, dan berhitung yang berjumlah sekitar 15 orang. Menurut adat orang rimba, jika ada keluarga yang meninggal, anggota kelompok tersebut harus melangun meninggalkan lokasi tempat mereka bermukim sekitar 1 tahun. Akibatnya, anak-anak yang sedang mengikuti proses belajar mengajar harus ikut orang tuanya melangun. Oke, terima kasih. Betul. Walau jumlah anak yang belajar berkurang, Azwir tetap mengajar mereka dengan penuh semangat. Bukunya. Selain itu, kendala yang dihadapi Azwir saat mengajar anak-anak ketika proses belajar sedang berlangsung, tiba-tiba induk atau ibu mereka memanggil untuk pulang. Anak-anak tidak ingin pulang karena ingin belajar, tapi tetap dipaksa pulang. Lagi nak belajar kan tuh? Nyaya tindak. Pila. Gila. Ayah tindak. Banyaknya kendala yang dihadapi Azwir tidak menyurutkan niatnya untuk mengajar. Meski honor yang diterima tidak terlalu besar dibanding upaya yang dilakukan dan akses yang sulit ditempuh. Kenapa saya ingin mengajar orang rimba dan mau mengajar orang rimba? Mungkin di sini saya tertarik melihat pola pikir mereka ya. Yang ingin kami robah itu bukan adatnya, bukan adat istiadatnya, tapi pola pikir. Dengan adanya pola pikir nanti, dengan mindset yang berubah, mereka bisa lebih tahu cara bergaul, cara beradaptasi dengan masyarakat luar, cara berkomunikasi. Kemudian dengan adanya pola pikir yang lebih baik nanti, mereka juga bisa melakukan pola hidup yang lebih baik. Bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya dengan yang lebih baik. Cara berpakaian dan lain sebagainya dengan lebih baik. Kemudian dengan adanya mindset yang berubah nanti, mereka juga memiliki cita-cita yang insya Allah dengan adanya sekolah rimba ini bisa dicapai. Baik itu yang ada yang bercita-cita pengen menjadi guru, Polri, TNI, dan lain sebagainya. Upaya untuk mengajak anak-anak rimba belajar terus dilakukan Azwir. Selamat siang, Bu. Terima kasih informasi untuk semasa COVID-19 ini untuk anak-anak sekolah. Kita belajarnya hari Senin dan hari Rabu. Iya, Pak. Nanti setelah normal kembali baru kita belajar dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk anak Alpin, anak Yani, kalau bisa boleh ikut belajar biar tambah pintar. Boleh. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini sebagai informasi. Maaf ya ganggu. Selamat siang, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Selain mendatangi rumah, Azwir pun tidak segan-segan mendatangi para orang tua suku anak dalam yang lagi beristirahat di kebun. Budak-budak itu rencana saya mau ajarkan pertama yaitu tulis, baca, dan berhitung. Itu yang dasarnya. Kemudian kita belajar tentang alam sekitar kita, tentang menjaga lingkungan. Kemudian
pengennya saya itu budak-budak besok tuh ada keinginan masing-masing dari budak-budak besok tuh, misalnya cita-cita lah, cita-citanya mau jadi apa. Nah, dengan adanya sekolah rimba ini, maksud saya itu sebagai jembatan untuk budak-budak itu untuk mencapai cita-citanya nanti. Kalau cai itu nanti bolehlah budak-budak belajar. Bentuk dukungan dan kepedulian orang rimba agar anak-anaknya bisa ikut belajar adalah dengan bergotong royong membuat pondok untuk tempat belajar anak-anak. Karena selama ini kegiatan belajar lebih sering di alam terbuka. Kehadiran orang luar seperti Sertu Giman, Azizah, dan Azwir sangat menginspirasi para orang tua suku Anak Dalam. Mereka pun punya cita-cita yang tinggi terhadap anak-anaknya, walau masih terbentur dengan adat yang dipegang teguh. Tapi sering berbaur dengan orang dusun, berangsur-angsur pola pikir mereka berubah. Ditambah dengan telah diberikan lahan perkebunan seluas 114 hektar untuk suku Anak Dalam dari pemerintah. Kini mereka mulai menetap pengurus kebun karet yang mereka miliki. Tidak ada kata terlambat. Orang rimba terus meniti cita untuk mendapatkan hidup yang layak seperti warga negara Indonesia lainnya.